Nah, dia akan nge-capture otomatis. Ini ada frame capture, itu bakal ngeliatin wajah yang mau di-capture ya. Kita lihat sini. Tambahkan ini Tito Mulyono. Oke, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya video ini buat klien gua yang ada di Jayapura ya, yang pesan project ke gua tentang face recognizing ya, untuk absensi ditambah dengan RFID ya. Kata dia, kalau misalkan face-nya bermasalah, bisa pakai yang RFID gitu. Nah, ini langsung aja gua jelasin sistemnya. Jadi buat Mas Ari juga yang ada di Jayapura, bisa simak video ini tentang fiturnya ya. Nanti Mas bisa explore sendiri. Jadi saya nggak perlu bikin dokumentasi untuk cara penggunaannya ya. Nah, ini yang saya pakai nih ya, Raspberry Pi 3 ya. Sama ada kamera ini. Sebenarnya kurang bagus sih kalau buat face recognizing ya. Jadi pixelnya kurang besar. Bagusnya menggunakan kamera yang USB ya. Yang paling nggak Full HD lah, Full HD. Nah, ini gua ada biasa RFID readernya ya. Ini belum dirakit karena mungkin pesanannya memang hanya seperti ini ya. Jadi nanti mungkin Mas Ari di sana bakal ngerakit sendiri si boxnya seperti apa gitu. Ya, pertama kita login dulu di sistemnya ya. Nah, untuk di sini ada Face ID ya. Kita tambahan dulu ya Face ID. Sebelumnya gue udah connect dulu ya menggunakan VNC di sini. Gue udah bisa masuk ke OS-nya si Raspberry. Untuk menjalankan programnya cukup klik ini aja ya terminalnya. Jadi nggak perlu pakai buka Python-nya. Langsung dari sini otomatis karena gue udah bikin script auto running ya. Nah, ini udah muncul si face recognizing ya. Nah, pertama gue mau nambah Face ID. Tapi kalau gue klik di sini, dia bakal nanya ke server, apakah ada apa enggak? Ternyata nggak ada nih, tidak ada Face ID baru ya. Makanya gue tambah dulu di sini. Tambah Face ID baru. Oh iya, karena di sini sistemnya ada RFID-nya, jadi bisa langsung ditambahkan RFID ya. ID face-nya dari 1 sampai 99, kemudian nama Tito Mulyono. Nah, ini bisa diisi, bisa enggak, terserah. Tapi kalau mau pakai sistem RFID, berarti mau nggak mau harus diisi ya. Cara ngisinya gampang, ini tinggal kesiniin ya. Terus kita ke bagian Raspberry-nya, tinggal klik di sini, yang set UID RFID gitu. Nanti dia bakal muncul. Nah, kalau udah muncul gini, ini kan sebenarnya kamera aja ya. Tapi abaikan kameranya, tinggal tapping aja kartu RFID-nya. Kita tapping kan di sini. Dia otomatis bakal masuk sini nih. Di sini, nanti otomatis masuk sini. Kita lihat ya. Tapping. Nah, otomatis masuk ya. Jadi, tinggal isi yang lain. Nah, biasa. Setiap kali nambah ID baru, ini nggak bisa nambah baru ya. Sebelum ini disinkron dulu. ID baru belum sinkron dengan alat. Jadi, kita ke sini, kita kalau untuk quit ya, close dari sistem ini, si RFID-nya, kita tekan Q di keyboard ya. Q untuk quit. Nah, terus kita tambahkan Face ID di sini. Tag. Nah, dia akan nge-capture otomatis. Ini ada frame capture, itu bakal ngeliatin wajah yang mau di-capture ya. Itu ada minimal 20 wajah ya. Kita lihat sini. Tambahkan ini Tito Mulyono. Oke, gerak. Nah, ada 20 foto Tito Mulyono ya di-capture. Itu masuk ke di sini nih. Di folder absensi, face. Nah, ini ada Tito sampai 20. Kalau misalnya ada gambar yang nggak kebaca, itu kalau bisa dihapus ya. Soalnya nanti kalau proses training dia bakal error. Jadi, pastikan semua face-nya sudah terbaca dengan baik. Oh iya, untuk perekaman face juga kalau bisa si tembok ini polos ya. Jangan ada kayak gini. Ini kurang bagus nih. Bagusnya sih polos. Misalkan warna apapun bebas, yang penting polos aja. Jadi untuk recognizing-nya supaya nggak keganggu dengan latar belakang, itu bagusnya polos gitu ya. Kalau udah, kita coba klik train ya, untuk training si face-nya. Nah, ini proses trainingnya. Aku pakai ID-nya ID 1 ya. Oke, proses training selesai. Nah, nanti kalau misalkan ada gambar yang rusak, itu di sini akan ada error ya. Minta dibetulin dulu. Jadi gambar-gambar yang rusak tadi di folder tadi harus dihapusin dulu. Oke, kemudian gue mau absensi face ya. Kita set dulu waktunya. Ini karena pesan dari Jayapura, jadi gue di Bandung plus 2 jam ya. Kalau sekarang jam setengah 2, jam 13.30, berarti di sana jam 15.30. Oke, kita masuknya di jam 15. Kita lihat di sini ya. Kalau mau lihat real time tuh di sini, history alat. Kalau di absensi ini harus di refresh ya. Tapi kalau untuk history alat di sini dia bakal real time, yang tercapture siapa dia bakal masuk seperti itu, guys. Oke, kita coba. Kalau sudah selesai, kita coba absensi face ya. Diklik di sini, klik absensi face. Nah, ini ada Face ID scanner. Oke, kita arahkan ke muka kita supaya kelihatan. Di sini ada data yang keluar di terminal ya. Nah, ada tuh Tito Mulyono masuk. Ya, sukses ya Tito Mulyono. Nah, ini kan kalau ada
gambar lain jadi error juga ya kadang-kadang. Makanya bagusnya menggunakan latar belakang yang polos gitu ya. Terus juga ini guys, karena ini pakai Raspberry Pi, jadi agak lambat ya si prosesnya gitu, nggak bisa terlalu cepat. Jadi agak putus-putus sebenarnya dia menangkap gambar, tapi yang dilihat gambar lain dikirain Tito. Jadi menurut gua kurang rekaman emang kalau pakai Raspberry Pi. Ini sebenarnya tadinya mau gua gabung dengan RFID ya, jadi sekaligus scan atau RFID itu bisa dua-duanya. Cuman jadi makin lambat lagi, makanya gua pisah antara yang face dan yang RFID. Oke, gua udah masuk sini. Sudah absensi, jadi seharusnya valid ya. Pertama tadi udah absensi masuk. Oh iya, ini juga gua bikin dari codingannya ya, kebuka dulu. Ini ada level akurasi ya. Level akurasi dari mulai 0 sampai 100%. Jadi gue di sini set akurasinya di 70% di sini ada. Nah, face akurasinya 70%. Jadi kalau pengen lebih akurat lagi, ya naikin aja ke 80% gitu misalnya. Tapi kalau lebih semua wajah bisa kebaca ya di 10%, 20% gitu. Cuma kan jadi ngaco gitu, kurang bagus. Oke, kita lihat dulu yang masuk. Nah, ini tanpa di refresh gue masuk ya, ada. Nah, ini ada flagnya nih, absensi face ya. Kalau misalkan di sini juga ke Face ID, di sini ada di absensi, di sini ada waktunya, flagnya absensi. Oke. Absensi face ya flagnya. Nah, sekarang kita setting untuk pulang. Pulangnya gue mau pakai kartu ya. Tinggal di set lagi di sini jadi waktunya. Kita lihat lagi di sini histori alat ya. Kita lihat yang keluarnya. Oh, dia udah ngeredaksi wajah gue guys. Keluar dia. Si kameranya udah ngeredaksi wajah gue, jadi dianggap keluar. Sudah absensi keluar. Ini jadi flagnya semuanya ada flagnya face ya. Gue pengen salah satu tadi pakai RFID sebenarnya. Gue hapus dulu deh datanya. Oke, kita tes untuk keluar, pencet Q biasa ya, quit. Terus kita pakai absensi RFID. Sama dia juga munculin kamera ya, karena memang basicnya ini pakai kamera. Ntar gue jelasin kenapa harus pakai kamera ya, kenapa nggak cuma pakai terminal. Soalnya nanti kalau pas gue restart ini, dia tuh otomatis keluarin si GUI ini ya, TK Inter, tanpa ada terminal. Jadi kalau nggak ada kamera ini, ntar nggak bisa munculin data, nggak bisa munculin status gitu ya. Oke, coba gue keluar ya, pakai RFID tab ini. Kita tap, nah, keluar ya, Tito Mulyono keluar. Kita lihat di adminnya ada Tito Mulyono keluar, jamnya, dan flagnya absensi RFID gitu guys. Jadi kalau di sini, kalau kita download juga, ke Excel dia juga ada flagnya ya. Nah, ini ada flagnya. Yang pertama masuknya pakai face, keluarnya pakai RFID gitu guys. Jadi sebenarnya RFID ini cuma alat bantu aja. Kalau misalkan face-nya lagi gangguan, bermasalah atau nggak akurat, bisa pakai yang RFID gitu ya. Oh iya, yang face ini juga belum support dengan mendeteksi masker ya, karena memang nggak ada permintaan untuk mendeteksi masker ya, hanya face recognizing aja. Nah, makanya ini gue bikin sesuai dari requirement dari user gue gitu. Untuk menghapus guys, menghapus data gampang ya, tinggal diklik ini aja. Atau kita coba edit dulu ya, kita edit. Misalkan si UID RFID mau dirubah, kita hapus di sini. Terus kita masuk lagi ke sini ya, ke VNC-nya, kita close, quit dulu. Kita masuk ke set UID RFID, kita ganti pakai RFID lain ya. Kita tapping sini. Oh sebentar, kita lihat dulu. Di sini kosong ya, kita tap coba. Nah, ganti dia, RFID-nya ganti. Kesimpan, RFID sekarang jadi ganti ya. Nah, untuk delete tinggal klik delete sini. Cuman kalau misalkan belum dicek sama Raspberry, dia belum kehapus gitu ya. Jadi ini masih belum tersinkron. Kita lihat di sini. Kita Q di sini quit. Untuk hapusnya hapus Face ID, klik. Nah, hapus wajah sekaligus menghapus foto yang ada di sini di folder yang tadi. Jadi sekarang folder di sini tuh kosong, udah nggak ada fotonya ya. Nah, ini kosong. Jadi kalau misalkan mau ngapus juga, dia akan ngapus per ID. Jadi ID-nya siapa, dia dihapus gitu. Jangan lupa ya, setiap ada perubahan, klik train di sini. Training face ya. Ada penambahan baru atau penghapusan tuh di train lagi. Tapi sebenarnya kalau penghapusan nggak perlu sih, karena juga nggak akan masuk ke server ya. Tapi kalau untuk penambahan baru tuh wajib untuk training. Nah sekarang kalau di Raspberry-nya nggak ada foto, diklik train nggak akan bisa dia error. Karena dikiranya image rusak, padahal memang nggak ada ya, nggak ada si fotonya gitu. Jadi nggak bisa di train. Oke, kita coba dulu restart si Raspberry-nya. Nah ini ya, begitu dia restart, langsung muncul si ininya, si absensi recognizing-nya ya. Nah kalau misalkan memang tadi gue bilang, karena nggak ada terminalnya, jadi kita nggak tahu ngapa-ngapain, makanya gue pakai ini misalnya absensi face, langsung muncul si Windows kameranya. Tinggal seperti ini, udah keluar dari sini, Q. Nah kalau untuk RFID tinggal ke sini, klik RFID, muncul di sini juga.
Ini bebas, ini jadi cuma nggak kepake ya. Cuma ada gambar doang. Tinggal tapping aja kartunya. Tapping. Nah, RFID tidak terdaftar. Ini juga RFID tidak terdaftar gitu. Cuma memang kelemahannya nggak ada terminalnya. Kalau mau ada terminalnya, ya tinggal di close, exit dulu ya, keluar dari sini. Soalnya nih kalau nge-training atau ngetambah face atau hapus face itu nggak kelihatan ya. Jadi bagusnya ini kalau buat absensi doang. Kalau pas di restart buat absensi aja. Tapi kalau untuk nambah, hapus, atau training itu bagusnya masuk dulu ke OS-nya ya. Ini exit dulu supaya dia masuk ke OS. Nah, setelah masuk ke OS, sebenarnya tinggal ini aja, klik si terminalnya ya, otomatis dia nge-run si program. Nah, seperti itu guys. Tiap kali kita ngeklik di sini, dia bakal muncul ya. Ketahuan jadi kita ngapain di sini. Nah, ini kalau gue exit, ya close. Gue bikin startnya 2 kali ya. Pertama tuh start yang di .bash.rc. Jadi kalau misalkan kita lihat di nano rc, di bawah sini, gue udah bikin kalau setiap kali klik terminal dia ngebuka si program gitu ya. Yang kedua, saat dia restart, di sini di nano etc profile. Nah, ini untuk ngeran yang with GUI-nya. Nah, di bawah, paling bawah gue tambahin juga buat ngeran si Python-nya itu. Oke, sekian dari gua. Makasih banyak udah ngeliat atau udah nonton video ini. Nah, ntar gua kapan-kapan bikin video-video yang akan nge-share source code ya. Sementara belum dulu guys. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.